Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Kurniawan dari kelas Rumas 5 ingin mempresentasikan rangkaian makalah yang saya buat dan kelompok yang berjudul Tantangan dan Peluang Humas di Era Digital. Latar belakang makalah ini yaitu seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi juga mengalami perubahan. Saat ini, masyarakat kita lebih senang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi daripada membaca di media konvensional. Hal ini juga membuat para pengusaha industri media untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan era digital, seperti membuat online news portal, newspaper, maupun berbagai aplikasi digital yang mudah diakses oleh publik secara mobile. Yang kedua ada kemajuan teknologi semakin memudahkan hidup manusia, salah satunya dengan kemunculan internet dengan teknologi digital yang semakin memudahkan konektivitas manusia dan juga penyebaran informasi. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap kehidupan manusia. Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri keempat atau yang dikenal sebagai industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali muncul di Jerman saat diadakannya Hannover Fair 2011. Karakteristik pengguna internet di Indonesia. Beberapa karakteristik dari pengguna internet di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan usia, menurut jenis kelamin, berdasarkan profesi, dan berdasarkan perangkat akses. Berdasarkan usia, yaitu yang dimaksud mayoritas pengguna internet di Indonesia didominasi oleh usia 18 sampai 25 tahun. Menurut jenis kelamin, pengguna internet di Indonesia yang berjenis kelamin wanita lebih banyak menggunakan internet dibanding pria, walaupun hanya berselisih 2%, yaitu pengguna wanita 51%, sedangkan pria 49%. Dan berdasarkan profesi, mayoritas pengguna internet adalah netizen yang sudah bekerja atau wira swasta sebesar 50%, disusul mahasiswa 18%, ibu rumah tangga 16%, dan pelajar SD, SMP, SMA 5%, dan yang tidak bekerja sebesar 6%. Dan berdasarkan perangkat akses, teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam mengakses internet sudah didominasi oleh telepon seluler, yaitu sebesar 85%, sedangkan laptop dan notebook 32%, PC 14%, dan tablet 13%. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi beberapa temuan tentang naiknya tingkat pembelian dan penggunaan smartphone di Indonesia. Ya, pembahasannya ada public relation online. Kelebihan public relation online apabila dibandingkan dengan PR offline. Yang pertama ada kantor 24 jam, yang kedua ada respon cepat, yang ketiga ada interaktif interactivity adalah kotak. Nomor 1, kantor 24 jam. Berbeda dengan PR offline yang biasanya dibatasi jam dan hari kerja, maka PR online berlangsung 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Nomor 2, respon cepat. Praktisi PR online menjadi semacam tim reaksi cepat yang siaga merespon order, masukan, keluhan, kritikan,
atau apa saja yang disampaikan oleh konsumen. Yang ketiga ada interaktif atau watak. Dari media online yang mengharuskan praktisi PR berinteraksi dengan publik, konsumen, atau klien. Sementara itu, Arik Hansen, seorang konsultan digital public relation Amerika, menuliskan dalam blognya yang mengenai 10 keahlian yang harus dimiliki seorang PR online di masa depan. Antara lain, advertising, copywriting, video editing, mobile, social content, ana- anali, anali, analytics, CEO, speed to information, programming, managing virtual team, dan yang terakhir ada blogger outreach. Yang perlu dikembangkan lebih lanjut oleh praktisi PR adalah website, siaran pers online, newsletter online, blog, dan sosial media. Tantangan humas di era digital, yaitu ada humas harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan. Yang kedua adalah teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Yang ketiga, humas tidak cukup hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus memiliki ilmu yang cukup. Yang keempat, sistem monitoring yang dapat menjaga komunikasi melalui digital media agar tidak keruh manajemen. Yang kelima ada humas harus dapat mengelola data yang berkembang di media sosial. Peluang-peluang humas di era digital yaitu ada satu, teknologi digital menjadi alat untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas kehumasan. Yang kedua, komunikasi melalui media sosial memberikan peluang bagi humas untuk menyampaikan informasi lebih cepat. Yang ketiga, bisa menghemat biaya atau kos untuk melaksanakan kegiatan PR. Yang keempat, jangkauan pasar bisa meluas kemana-mana. Yang kelima ada menilik data bahwa berdasarkan perangkat akses 85% pengguna internet Indonesia melakukan akses dengan menggunakan mobile phone, maka pertimbangan dengan mobile site serta mobile application perusahaan sangatlah penting dan semakin memperluas. Sekian dari penjelasan saya mengenai tema tantangan humas di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.